Ada titik dimana aku waktu ngelit pasukan tuh aku sadar ini gue ngomong apa sih gitu, gue ngomongnya kok jelek banget ya gitu. Dari situ aku pengen bener-bener bisa menata how I speak gitu, mulai dari words dan sebagainya. Cuman intinya ketika aku di lingkungan baru tuh aku selalu look up sama orang-orang yang memang bisa aku jadikan motivator atau ya coach lah, mentor ada gitu. coach and mentornya gitu. Aku selalu menempatkan diriku sebagai mentee dimanapun itu. Lembaga pendidikan means every corner of this building itu emang buat teman-teman belajar. Kita tuh hidup tuh buat ujian gitu loh. Jadi ya udah kita hidup di sini tuh buat berproses. So mau salah, mau kalah ya, mau gimana pun itu semuanya part of the process. Just focus on solusi, fokus on gimana mengatasinya. Dan aku selalu menekankan juga semakin kita tahu, semakin kita tidak tahu. Means teman-teman juga harus mulai belajar keluar dari zona nyaman. Di sini aku bisa ini bisa itu. Tapi ketika aku mencoba di lingkungan yang lebih besar, ternyata aku bukan apa-apa. Apakah akhirnya membuat aku minder? Justru enggak. Justru bikin aku semangat buat belajar. Oh, Halo Sobat Siniar, kembali lagi di Siniar Fans. Gimana nih Sobat hari ini? Aku berharap kalian selalu dalam keadaan yang sehat dan kondisinya prima ya. Nah, kalau teman-teman saat ini kan kita pasti udah tahu nih, di semester ini kalian pastinya aku tebak nih, kalian lagi pusing sama yang namanya proyekan semester. Apalagi buat teman-teman yang diploma 3 angkatan 23 pasti pusing banget buat mikirin TA-nya tuh seperti apa gitu kan. Nah, tapi tenang aja teman-teman, hari ini aku nggak bakalan ngebahas tentang TA-TA-nya nih. Aku akan membahas tentang Politeknik sebelah nih kayak. Aku juga di sini akan membahas tentang FKMP ini. Nah, kita refreshing sejenak, bertemu dengan host-host yang ganteng-ganteng dan tentunya narasumber kita yang cantik banget hari ini. Gimana kalau langsung kita perkenalan dulu ya teman-teman. Halo kakak. Baik Kak Putri ya. Perkenalkan saya Ferdi Fernando Putra dari Divisi Kepemudaan di FKMP Jawa Timur. Kebetulan dari kampus Politeknik Banyuwangi. Oke Kak. Halo Kak Edo, selamat datang. Mungkin Halo, bisa menyapa Sobat Siniar dulu ya. Siniar, ya. Sobat Halo. Siniar gitu. Kak Edo nih, ya? iya Sobat Siniar. Oh. Kak Edo ini dari prodi apa? Kebetulan prodinya prodi agribisnis Kak di Poliwangi. Gitu. Oke, agribisnis juga. Dari diploma atau dari sarjana terapan? Dari diploma 4. Oh, diploma 4. Jadi saat ini belum mikir TA ya, Kak? Masih maba Kak, angkatan 24. Masih angkatan 24. Aduh, masih enjoy banget karena masih enjoy. menikmati semester awal nih. Tapi waktu ada tugas-tugas tuh tugasnya ngapain aja sih, Mas? Ya kan namanya maba ya Kak, jadi saya enjoy mungkin makalah gitu toh kan. Oke, Jadi makalah presentasi nih. Hmm. Nah, presentasinya gimana nih? Ada yang ngerasa nervous, deg-deg atau kayak gimana ya? Ya pas awal first time ya kayak agak beda kan kulturnya sama sekolah kan. Jadi kita coba adaptasi ya kayak biasa aja gitu. Oke, pasti awal-awal yang namanya presentasi kayak aduh nervous di panggung. Bisa nggak ya aku menjelasin ke teman-temannya gini. Tapi tenang nih Mas, gimana kalau kita ngebahas ngobrol-ngobrol tentang public speaking nih, biar nggak ada lagi yang namanya tuh nervous waktu Itu cocok banget presentasi nih. Gimana langsung kita kenalan aja dengan beliau. Kak. Kenalan langsung. Halo Mbak, selamat datang di Halo. sini ya. halo you guys, Putri dan juga Edo. First of all, thank you for having me ya teman-teman siniar. Kenalin, aku Clarista Bunga Ramadhani, biasa dipanggil Clarista, dari alumni Politeknik Negeri Madiun, yang mana sekarang alhamdulillahnya kebetulan aku bekerja di Surabaya. Dan kalau di FKMPI dulu sempat diamanahi ya sebagai Korbit Kepemudaan FKMP Nasional. Dan kalau pengalaman aku yang linear dengan public speaking ada di Mbak Yu Kota Madiun 2017. Gitu aja. Keren sekali sih, ya. keren sekali ya punya pengalaman jadi Mbak Yu di tahun 2017 nih. 17. Gitu. Mbak ini angkatan tahun berapa sih Mbak? Kalau di kuliahnya ya, aku baru lulus 2023, means sekitar setahun yang lalu. Masuknya 2020, jadi lulusnya 2023. Oke, gitu. Dari prodi D3 Administrasi Bisnis. administrasi bisnis. Yes. Tapi public speaking-nya bagus banget nih Keren Mas banget. ya. Keren banget nih gitu. Meskipun Saja. dari agribisnis gitu. Nah, mungkin kesibukannya Mbak Clarissa ini akhir-akhir ini apa? Kalau akhir-akhir ini ya sebagai newbie worker juga akan Newbie. merasakan itu ya, karena kalian hari ini masih
Aku senang dengan semangatnya ini, kangen juga ngelihat kalian semangat bikin proker gitu. Sekarang ya sibuknya bekerja aja sih ya, kebetulan bekerja di Surabaya setiap hari. Jadi selain bekerja, aku juga ada kegiatan-kegiatan kayak gini, ngisi materi, kemudian mungkin MC dan sebagainya. Ya itu aja, sama refreshing menyenangkan diri Refreshing sendiri. menyenangkan diri ya dari pekerjaan-pekerjaan Benar, gitu. supaya nggak suntuk ya. Ya biar nggak suntuk nih Mas. Mungkin tadi kan Mbak juga di sini udah terjun sebagai biasa ngisi MC nih, juga voice over, dubber begitu kan Mbak. Nah awal mulanya nih, apa sih yang buat Mbak Cluster ini tertarik dan aktif menjadi public speaker? Oke, pertanyaannya kalau ditanya tentang apa yang bikin aku tertarik di dunia public speaker, sebenarnya pastinya dari awal aku nggak yang langsung tahu ya bahwa aku akan seperti ini di awalnya. Cuma kalau ditarik banget itu dari kecil, emang orang tua aku ya force me untuk ikut lomba-lomba gitu. Ono lomba ikut aja gitu. Lomba-lomba kayak fashion show, lomba menyanyi, mewarnai, event estafet, hafalan surat pendek gitu tuh aku disuruh ikut dari SD. Nah akhirnya kan dari situ mulai terpupuk rasa percaya diri. Jadi plusnya tuh adalah aku nggak pernah demam panggung karena udah terbiasa. Nah dari situ kan akhirnya aku lebih tertarik gitu loh untuk selalu tampil tuh kan bisa jadi show atau lomba. Berawalnya public speaking dari mana, pastinya juga dari organisasi. Dulu aku anak pramuka banget nih Oh ya anak kan. pramuka Sempet gitu. sempet boys gitu ya, sempet tomboy, sempet gosong dan Oh, lain bener-bener. sebagainya. Biasanya pramuka kan kayak panas-panasan, camping-camping. Aduh, kegiatannya banyak banget ya, apalagi Jusaminya diisinya camping gitu. Bahkan dulu aku juga pernah ikut Raimuna Nasional di Cibubur 2 minggu kayak Wah, gitu-gitu lah. keren. Nah, akhirnya dari situ kan kita kan kalau pramuka kan harus sering ngelit. Kalau misalkan dimintain apa kita juga harus jawab. Nah, belajar kan akhirnya ketika ada titik di mana aku waktu ngelit pasukan tuh aku sadar ini gue ngomong apa sih gitu, gue ngomongnya kok jelek banget ya gitu. Dari situ aku pengen bener-bener bisa menata how I speak gitu, mulai dari words dan sebagainya. Titiknya adalah ketika di Kakang Bayu, ketika terjun di gitu. sana bertemu dengan profesional, karena kan di sana kan memang kita dunianya kan udah bukan lagi organisasi atau sekolah ya, tapi udah Udah di benar-benar profesional pemerintah gitu gitu ya. profesional. Jadi disitulah titiknya karena aku dapat banyak pelajaran Oke, materi gitu. di situ. Gitu. Mbak Klar, mungkin ya waktu dari proses itu sendiri kan pasti Mbak Klar juga akan menemukan motivator kan. Jadi ada orang yang menjadikan Mbak Klar ini termotivasi. Kalau boleh tahu siapa Mbak Klar pada waktu proses-proses seperti itu? Oke, honestly kalau bilang motivator tuh aku agak bingung jawabnya. Kenapa? Karena pasti every pace, every momen tuh pasti beda-beda ya. Beda-beda. Kayak mungkin waktu di sekolah dulu aku punya mentor tingkat namanya ini karena dia oke. Dan ketika aku di Kakang Bayu aku punya coach atau mentor namanya ini karena dia oke. Cuman aku tuh selalu look up gitu sama orang-orang di sekitarku ya. Kalau motivator terbesar, let's say emang orang tua ya, karena mereka yang support gitu. Mama sama ayahku kebetulan tuh bener-bener kayak ngajarin aku buat kayak kalau orang lain makan nasi, kamu makan nasi, kamu nggak boleh takut, kamu juga harus bisa. Kalau dia bisa, kamu juga harus bisa, gitu-gitu aja sih. Cuman intinya ketika aku di lingkungan baru tuh aku selalu look up sama orang-orang yang memang bisa aku jadikan motivator atau ya coach lah, mentor ada gitu. coach and Yes. mentornya gitu. Aku selalu menempatkan diriku sebagai mentee dimanapun itu. Even though mungkin kayak kalian merasa kan kamu udah jago gitu, tapi sebenarnya semakin kita tahu semakin kita nggak tahu ya gitu. Jadi ya udah aku selalu look up sama orang-orang yang di atasku. Tapi dalam prosesnya Mbak pernah nggak ngerasa, aduh kayak aku nggak bisa ngelanjutin deh gitu, atau kayak merasa menyerah di tengah jalan gitu? Kalau untuk menyerah tuh enggak ya sebenarnya. Kayaknya I do love public speaking, I do love to speak, I do love to communicate. Jadi kayaknya for the rest of my life gitu aku akan tetap menggunakan skill ini. Even pekerjaanku sekarang pun juga pakai skill komunikasi kok, dalam arti kepake banget komunikasi aku. So kalau misalnya dibilang menyerah yang benar-benar sampai mau stop tuh enggak. Cuma memang ada kalanya kita overwhelm, kewalahan. Ada kalanya kita kayak bentar deh, I want to take a break gitu. Burn out biasanya gitu. Iya, burn out, something like that gitu. Dan which is menurut aku normal ya. Jadi buat teman-teman yang nonton ini jangan kayak terkesan you guys itu harus selalu perfect all the time, karena we are human being ya. Kita punya waktu ketika kita benar-benar mau break, kita punya privacy dan sebagainya, itu nggak apa-apa. Cuman ya ketahui batasannya sampai mana, dan you know how to bangkit, dan you have to know when untuk bangkit gitu. Jadi ya udah, kalau misalkan lagi capek ya rehat aja. Ya. Itu tuh buat sobat senior nih yang biasanya kayak capek tuh jangan lupa istirahat ya. Ambil waktunya sendiri untuk mengistirahatkan mental dan jiwa dan raganya biar nanti bisa perform lebih baik Yes, lagi betul. gitu ya Mas ya, Mas Mbak gitu. Oke. Gimana?
bisa lanjut. Oh boleh lanjut ya, langsung aja Mas ditanya-tanyain mumpung kita ngobrol sama profesional gitu Mas. Gimana sih Kak pentingnya public speaking itu, apalagi kita sebagai mahasiswa itu gimana kita tips dan triknya untuk Oke. menerapkan public speaking yang terbaik lah. Iya gitu. Tadi kan Kak. Mbak udah menjelaskan kayak kalau public speaking itu juga nggak hanya buat waktu mahasiswa kan, buat pekerjaan tuh masih bisa Oke. gitu, masih kita bakal punya upgrade terus karena bakal dipakai terus nih Betul. sampai di akhir gitu. Even menurut aku komunikasi itu is a lifetime skill ya. Even kalau kita jadi orang tua, jadi ibu, jadi pasangan tuh, ya komunikasinya harus bagus supaya meminimalisir hal yang enggak. Cuma kalau ditanya tentang sebagai mahasiswa, seberapa pentingnya dan tips and triknya gimana, aku nggak mau ngomong banyak banget. Cuman intinya ya, kita kan mahasiswa kan sebenarnya setiap hari diberi wadah buat berbicara. Kelas ada yang mau tanya, sesimpel itu aja gitu. Tanya aja gitu. Jangan mikirin kayak, aduh pertanyaan aku nanti jawab pertanyaannya bobot nggak ya? Oh iya, biasa kayak aduh ini penting gak ya pertanyaannya. Mm-mm. Oh enggak, aku naik ke temanku aja karena nggak pede, takut Iya, salah, takut benar. diketawain ya Mas ya. Mm-mm. Biasanya kayak apa sih pertanyaan gitu aja ditanyain Iya. gitu. Itu kayak you should apa ya, it gave about it. Maksudnya kayak ya udah kamu jangan mikirin pertanyaan orang. Aku tuh bener-bener dulu tuh fokus ke aku sendiri, dalam arti ya once I want to ask, you just ask gitu. Kalau aku mau nanya ya aku nanya aja gitu, nggak usah mikirin yang lain. Nanti aku dikira sok pintar, aku dikira ini, aku dikira iya. itu. Biasanya kayak caper kan ngapain Nah, tanya-tanya biar benar, kelasnya caper. cepet selesai nih. Kalau kelasnya kalau kamu naik nih kelasnya nggak selesai kayak Nah, gitu itu kan kayak biasanya tuh ya Mas Edo ya. Justru kadang kita dibilang egois buat nanya, padahal sebenarnya mereka yang egois karena itu hak kita loh buat nanya ya kan. Dosen ngasih materi, kita boleh nanya. Jadi kayak gitu. Kalau misalkan di kelas tipsnya itu ya, tapi kalau di luar kelas kita kan diberi wadah banyak banget ya di perkuliahan ini. It can be UKM, organisasi, terus ya Di ekstrakurikuler, komunitas komunitas, biasanya gitu. banyak banget. Nah itu diikutin aja karena itu benar-benar akan bikin kita belajar. Kayak hari ini teman-teman nyiapin podcast kan pasti kita komunikasi ya. Ah, betul. Iya. Komunikasi sama narasumber, komunikasi sama teman-teman lain di grup, di ini semuanya kan belajar. Oh, aku belajar garis koordinasi di sini. Oh, aku belajar cara lead ini di sini. Dan nggak apa-apa kalau ada salah-salah, namanya juga belajar. Oke. Dan pentingnya lagi kenapa? Karena as a mahasiswa kan kita itu kan batu loncatan sebelum ke pekerjaan ya. Jadi benar-benar berfungsi banget sih, karena kalau kita di dunia kerja itu memang lebih keras ya seleksinya dan sebagainya. Iya, Kalau gitu. kalian nggak survive ya kalian akan dibuang gitu loh. Gitu sih sebenarnya. Biasanya ada di disiplinnya, komunikasinya Benar. juga itu bakal kepake banget di dunia kerja Yes. gitu. Atau mungkin bisa ditambahin nih Mbak kalau ada lomba-lomba nih, udah langsung aja Oh, iya. diikutin. Jangan takut kayak nanti nggak menang gimana Benar. ngecewain kayak gitu. Bisa banget langsung di-join nggak apa-apa sama teman-temannya gitu. Mumpung masih ada kesempatan Betul. gitu. Kalaupun misalkan lomba-lomba itu kan nggak harus menang juga ya. Kalau menang alhamdulillah, kalaupun enggak ya tadi gitu, jadiin sebagai, anggap aja ini proses kalian berkembang gitu. Aku dulu juga sama, waktu masih sama kayak kalian ya, kuliah di Polta Negeri Madiun, aku juga ikut-ikut lomba. Ada juga yang di Manado, ada juga yang mungkin tingkatnya cuma kampus-kampus, ada yang tingkatnya provinsi dan sebagainya. Ada juga yang menang, ada juga yang kalah, which is nggak apa-apa, namanya lomba menang atau kalah. Tapi aku kan I take lesson from it gitu, kayak ada lesson learn-nya apa yang bisa diterapin di kemudian waktu, udah gitu. Oke. Selain kita juga public speaking buat belajar batu loncatan buat dunia kerja, ini juga penting banget gak sih Mbak buat komunikasi buat dosen nih, biar Iya. nggak ada Oke, miskom Kak. biasanya gitu. Jadi melatih kita biar punya ternyata anak ini tuh public speaking bagus ya, melatih juga kesopanan Betul. kayak gitu. Ya how to communicate in a professional way gitu ya, karena kan dosennya kan ya ribu-ribu tingkat lebih tinggi di atas kita gitu, itu juga Oke. penting. Mungkin Mbak Clara nih bisa ngasih tips nggak biar anak-anak tuh nggak takut buat berkomunikasi sama dosen nih. Biasanya takut, nggak mau jadi PJ nih, nggak pernah ngucap maaf, nggak mau, jangan aku nggak bisa ngomong sama dosen, takutnya nanti kenapa gitu. Kalau aku sih fokusnya gini ya, selama kalian di lembaga pendidikan, ini kan kampus, ini kan pens gitu, maksudnya ada Polibang dan sebagainya. Lembaga pendidikan means every corner of this building itu emang dibuat buat teman-teman belajar. So tadi yang aku bilang buat teman-teman yang lagi nonton ini ya, mungkin nanti ke depannya kalau mungkin merasa menyesal, iya ya kenapa kemarin gue nggak mengiyakan jadi PJ dosen, ya kan bisa belajar public speaking. Nanti next kalau ditawarin jadi PJ dosen jangan nolak ya. Kenapa? Karena kalau kalian cuman takut ngechatnya gimana, ininya gimana, I think itu alasan yang
kurang kuat ya. Kenapa? Karena kita sekarang udah didukung sama banyak banget teknologi yang bisa ngebantu kita loh ya. Kayak misalkan kalau emang kalian bingung, kalian juga bisa nanya ke teman-teman kalian. Ketik dulu, kirim, menurut lu oke nggak nih Oh ya, kata-katanya? bisa banget kan, misal diketik ini udah sopan gak? Nah, Kayak gitu. Atau cari-cari aja di Twitter or something how to text dosen dan sebagainya gitu template tuh biasanya bisa. ada gitu ya. Betul. Dan ya udah, just focus on esensi. Menurut aku dosen-dosen ya mereka tuh nggak yang terlalu gimana-gimana banget kok selama kita sopan ya. Sopan tuh bukan berarti yang kita harus sendiko dawuh, kromo inggil, kromo alus, tuh enggak juga. Cuman itu sama esensinya aja. Jadi PJ dosen menurutku not a big deal, which is malah bagus so buat you guys nanti yang kalau ditawarin PJ dosen ya take it aja. Karena kalau cuma takut hanya karena nggak bisa ngechat or something tuh kayak aduh, kalian melewatkan kesempatan Iya, sayang emas banget bakal melewatkan kesempatan. Soalnya biasanya kalau ada apa project apa kan bakal dikabarin nih gitu. Siapa tahu dengan kita jadi PJ, kita bisa dapat informasi yang lebih dari teman-teman lainnya gitu ya. Nah, tadi kan kita udah membahas tentang pentingnya public speaking bagi mahasiswa ya Mas Mbak. Gimana sih cara menjadi public speaker yang baik nih, khususnya tuh di lingkungan di luar akademik? Kalau gimana caranya menjadi public speaking yang baik? Aku sebenarnya banyak sih teman-teman aku nanya kayak tiba-tiba dia misalkan aku minggu depan mau interview, tolong dong ajarin aku public speaking gitu. Sebenarnya aku pasti ngomong ke dia kalau kalaupun aku ngajarin kamu 1001 tips and trick, sebenarnya aku nggak akan menjamin kamu langsung jago. Kenapa? Karena jam terbang itu penting ya teman-teman. Makanya kenapa aku tadi bilang kalau sekarang ada kesempatan sekecil apapun itu diambil aja karena it's part of jam terbang itu tadi gitu. Karena berkaitan dengan jam terbang Benar. gitu ya. Jam terbang tuh nggak harus kok kalian nge-MC di acara gede, nggak harus kok jadi host di acara gede, nggak harus juga ngisi materi. Karena kalau nunggu momen itu ya nggak dapet. Tadi yang aku bilang sesimpel tanya sama dosen, sesimpel chat sama dosen, sesimpel mungkin di grup kelompok terus kalian ngelit, ayo gimana kita ngapain kerjaannya, terus gimana ngerjainnya, oh iya Putri bagiannya ini, bagiannya ini, Clarissa bagiannya ini, itu kan juga komunikasi. Jadi kalau misalkan gimana caranya tadi buat memupuk skill komunikasinya itu ya dari jam terbang, sering-sering latihan, sering-sering belajar karena aku juga nggak mau berbohong ya. Semua itu berawal dari latihan. Practice makes perfect tuh ada benernya. Kalau kita nggak pernah berbicara, kalau kita nggak pernah praktis, kalau kita nggak pernah menerapkan, ya nggak akan bisa tahu gitu kan ya. Kayak kalau lagu-lagu yang sempat viral kemarin ya, if we never try how would we know. Oke. Mungkin di contoh terkecil nih, kalau misalnya di dalam akademi kita bisa ikut ormawa nggak sih Mbak? Benar. Biasa ikut ormawa kan ada proker-proker nih. Yes. Biasa kita bakal di follow up, nge-follow up teman juga bisa jadi KP gitu kan. Biasanya bisa banget nih. Contohnya dari FKMPI gitu kan. Iya kan. Kayak dari FKMPI misalkan teman-teman ikut FKMPI ya, terus kita kan sering rapat tuh, it can be rapat persiapan proker atau cuman kayak ya udah kita sharing session. Ya jadi wadah kan kita buat cerita. Dan yang bikin oke lagi adalah FKMPI ini kan juga kita lintas daerah ya. Ada yang Jatim, ada yang nasional. Kita bisa belajar loh, oh ternyata cara ngomongnya orang Sulawesi kayak gini ya. Oh ya biasa ada logatnya gitu. Benar, aksennya beda-beda. Jadi kalian juga bisa belajar menyesuaikan. Kayak oh kalau aku ngomong sama gini mungkin logatnya agak diperhalus karena dia nggak terbiasa pakai logat Surabayaan. Oh kalau kayak gini, oh kayak gini. Jadi itu bagus banget menurut aku. Karena kan pasti ya kalian kalau meeting ngapain kalau nggak ngobrol ya, ngasih ide, ngasih your opinion about the topic gitu. Nah itu benar-benar akan belajar. Mungkin at first emang keringat dingin kayak deredek aku. Apalagi buat aneh introvert nih Kak. Diam aja di pojokan kan. Ayo pulang, aku udah gak kuat nih. Udah gak kuat gitu biasa. Sama kadang sama ini sih. Karena kalau misalnya kita lagi rapat, aku tuh selalu menerapkan kalau lagi rapat, kalau aku punya ide, I prefer buat langsung ngomong. Karena menurut aku kalau misalkan gini, kita lagi rapat, terus kamu tahu nih kalau mungkin yang dibahas tuh ada yang nggak bener atau ini harusnya yang bagus gini, tapi kamu cuma diem, itu nggak ada dampak apa-apa BTW guys. Lebih baik kamu ngomong dianggap carmuk, dianggap ini, tapi kamu ngomong apa yang menurut kamu bisa diperbaiki dan itu akan terperbaiki instead of daripada teman-teman tuh kayak abis rapat aman abis itu tadi harusnya tuh gini gak sih? Akhirnya kan jadi Iya, you know, like biasanya di rasan-rasan belakang gitu. gitu. Itu tuh gak ada dampaknya. Ya mungkin kalian puas aja karena kalian menggosip ya, tapi sebenarnya gak ada perubahan apapun yang terjadi gitu. Tapi kalau kalian misalkan interupsi, aku boleh ngasih saran nggak? Misalkan kalau misalkan desainnya diganti ini gimana? Kalau lokasinya dipindah gimana? Kan jadi oh iya ya, bener ya gitu. Jadi nggak apa-apa. Buat opsi lain nih biasanya kan lebih bagus, siapa tahu nih idenya emang lebih bagus gitu. Kan sayang banget kalau cuma ditaruh di pikiran aja, yang lain kan nggak bisa dapat infonya gitu ya Mbak. That's ya. the point. Yes. Oke. Nah biasanya kan kita kan kalau udah rapat nih, contoh terkerjanya kayak kita nggak mau mengutarakan pendapat nih, kayak dia mau udah nggak apa-apa udah
Nah itu menurut Mbak gimana sih caranya biar kita mengatasi kayak nervous selain dari jam terbang kayak gitu? Yang pertama harus fokus. So you guys ketika once you guys masuk di in a room ya full of people yang dengan topik apa, kan harus fokus. Makanya kadang kalau ada orang yang nggak niat, misalnya kita kan datang kayak use HP-an aja, rapat-rapat aja, ya pasti kan nggak akan bisa keep up with the conversation karena kalian nggak fokus. Makanya kalau teman-teman masuk ke forum apapun, pertama harus fokus. Kalau kalian udah fokus, kalian tahu apa yang dibahas ya kan. Oh lagi bahas ini. Nah kita kan jadi kritis. Manusia itu kan kita emang kalau ngedengerin pasti di otak kita kan bayang-bayangin sendiri, muter-muter sendiri. Oh gini. Terus nanti nemu kliknya. Mereka udah mikirin tentang konsumsi belum ya? Terus ketika emang belum dipikirin nih di akhir, ada yang mau disampaikan, kalian tahu nih konsumsi belum dibahas loh. Langsung jadi omongin gitu. Langsung Kak mau nanya tadi konsumsinya gimana ya? Oh iya benar kan dibahas. Jadi ada feedback, ada ini kayak Iya, gitu. betul, So ya kan pertama harus fokus dan mulai untuk care ya teman-teman gitu. Kalian kalau jadi part of apapun itu, part of kelas, part of ormawa, part of komunitas itu kan pasti berdampak ya. Walaupun mungkin kayak kan aku cuma anggota, kan ketuanya dia gitu. Cuma Nggak anggota ada. Pasti pinteran-pinteran juga yang itu gitu. Nggak ada kayak menjamin gitu. Benar. Tetap speak up lah ya Yes. gitu. Perusahaan tuh juga butuh karyawan loh buat bisa survive, buat bisa eksis terus ya. Jadi nggak ada yang namanya kayak siapa sih gue nggak punya hak. Nggak semua orang punya hak berbicara. Kita kan di Indonesia, kita punya hak suara betul. berbicara ya. Nah nih Mas Edo nih waktu di FKMP ini pernah nggak sih Mas kayak waktu ada rapat-rapat gitu ngerasa deg-deg nervous gitu atau belibet lah waktu kayak mau menerangkan ini proker saya kayak gini-gini gitu? Pernah di sana tuh memaparkan proker kan Kak. Jadi prokernya aku tuh ada yang kurang dijelaskan. Jadi kayak dikritisi, ini kesiapannya kurang, gitu. Di eval lah. Iya langsung ngedown. Akhirnya nggak berani ngomong lagi. Iya Mas, saya salah Mas. Oh iya Mas, kurang ini kayak gitu. Mungkin Mbak Clara bisa ngasih tips nggak Mbak gitu? Bener. Itu juga salah satu concern ya, karena banyak orang tuh yang takut salah sebenarnya, bukan ketakut ngomong or takut gimana. Selain mungkin mereka nggak persiapan, juga takut disalah-salahin, takut sama tanggapan orang gitulah intinya. Tapi again kita semua kan emang ya we're not perfect as a human being, dan ya fokusnya ke evaluasi untuk memperbaiki. Kalau emang ada kata-kata yang menyakiti hati, ya udah don't take it personal. Karena aku sih dulu gitu ya, kalaupun ada kata-kata gimana sih ini FKP kok nggak persiapan bla bla bla, ya udah aku nggak take it personal, aku cuma fokus ke esensinya aja. Oh dia ngasih saran ini aku catat, that's it. Dan sebenarnya failure or mistakes itu tuh penting loh buat apa ya, kehidupan kita ini ya. Aku nggak mau terlalu daki-daki, cuman aku mau ngomong gitu aja karena aku pernah baca mistakes is only a mistakes kalau kita nggak take something from it. Jadi kayak kesalahan itu cuma akan jadi kesalahan aja kalau kita cuma ya udah nggak ngambil apa-apa. Tapi kesalahan it can be a big trigger, it can be a big motivator once we dapat sesuatu dari itu. Kayak tadi kamu merasa aku pernah kemarin salah-salahin gara-gara ada yang kurang di prokerku. Ya kan kamu tahu kamu salah. Berarti next kamu mencoba untuk meminimalisasi hal itu terjadi kan. Bener. Nah itu baru kesalahan yang benar gitu. Jadi kalau cuma kamu meratapi aku disalah-salahin, aku dikatain dia, itu cuma kesalahan biasa. Tapi kalau kamu take something from it, you learn something from it, itu adalah kesalahan yang benar, kesalahan yang bagus. Jadi fokus on solusi aja. Untuk yang kayak kritik-kritik yang takutnya nanti aku bakal di-eval-eval lagi tuh, let it go aja. Yes. Kayak lagunya Elsa, let it go, let it go, kayak gitu. Yes. Nah, Sepakat. aku juga punya nih Mbak, Mas Edo juga, aku pernah dikasih tahu dosenku, makin banyak kamu praktik, kamu akan banyak membuat kesalahan. Nah, Benar. dari kesalahan itu kamu bisa mengupgrade skillmu. Benar. Jadi kamu bisa tahu nih mana aja yang salah, mana yang benar. Jadi kamu bisa jadi notul buat dirimu sendiri. Oh ternyata hal ini tuh akan lebih bagus dilakuin kalau seperti ini gitu. Jadi buat sobat senior nih, jangan takut lagi buat speak up, buat berbicara, karena nggak semua yang kita utarain tuh bakal salah dan bakal Yes. ditandai nih kayak misal anak itu yang kemarin salah, enggak akan. Orang-orang itu enggak akan selalu melihat kesalahan kita. Itu akan menghilang seiring dengan hari berganti Iya, gitu. mereka kan lupa kok. Udah deh. Mereka juga nggak akan melihat kita terus menerus kan. Benar. Perhatian fokusnya bakal kealihkan dengan hal yang lain nih. Justru show them aja kalau kalian bisa memperbaiki itu. Buat membuktikan aku juga bisa kayak gini gitu. Benar. Nah, ngomongin tentang FKMP ini, gimana kalau kita lanjut ke sesi FKMP ini, Mbak? Boleh. Sesi Q&A gitu. Nah, ini kita bisa lihat nanti dimunculin di layar nih. Nih, FKMP Talks, Vokasi Membangun Negeri, peran pendidikan vokasi dalam menyiapkan SDM unggul menuju Indonesia Emas 2045 dengan Mbak Clarista dari Asik. alumni Politeknik Negeri Madiun gitu.
Iya. Kita lihat di pertanyaan pertama, cara refreshing ketika terlalu banyak kesibukan yang menguras tenaga nih. Biasanya mahasiswa nih yang ambis-ambis nih, aku mau ngambil Ormawa ini, komunitas ini, UKM ini, akhirnya burn out dan menguras tenaga banget nih Iya. Mbak, karena kesibukannya tuh banyak banget gitu. Well, as a mahasiswa ya, cara refreshing ketika terlalu banyak kesibukannya menguras tenaga, traveling. Maksudnya, Traveling. tapi beda-beda ya, orang tuh punya kebahagiaannya sendiri-sendiri. Kalau aku sih ya pasti Edo punya gimana cara menghibur diri sendiri, Putri juga punya. Kalau cara refreshing, aku mulai berani untuk take a break. Tadi aku sempat cerita ke teman-teman yang lain ya, kalau ketika dulu aku juga sempat ngalamin burnout itu aku ngurusin akademisku sendiri. Aku juga punya organisasi internalku di kampus, ada organisasi eksternal non akademik dan FKMPI nasional, all at once in the same time in the same place. Jadi kan pasti aku burnout ya. Cuman cara aku refreshing adalah dengan cara aku tahu, oh aku lagi burnout nih, aku lagi bener-bener pusing banget nih, nggak bisa nih kalau aku paksa, aku bener-bener bisa jadi bom waktu gitu loh, tiba-tiba betul gitu. meledak gitu kan, terus malah kena ke semuanya. Nah cara aku refreshing adalah dengan cara aku pertama aku harus tahu diri dulu. Oke, Mengenali diri dulu ya Mbak ya. mengenali. Aku nih kenapa ya perasaan ini, kenapa? Jangan tiba-tiba nanti pas kumpul kayak gak tahu kayak terus mood hilang. Nah, gitu, benar. mood hilang gitu. Terus kedua, aku izin. Jadi komunikasi itu memang penting. Jadi aku ngomong gitu. Waktu aku jadi Korbit Kepemudaan Nasional, bidangku tuh bikin acara banyak gitu. Terus aku merasa anak-anakku ini kok nggak istirahat. Aku pun juga kok tiap bulan ngurusin kegiatan gitu, yang mana mungkin nggak sehat. Takutnya anak-anak malah kayak, kok aku udah capeknya doang sih gitu kan. Kemudian aku komunikasi sama Sekjen waktu itu. Aku bilang, Mas, Desember sama Januari kayaknya aku agak take a break ya, teman-teman kepemudaan. Boleh kok kalau misalkan mau dimanfaatin buat dibantu, ngebantuin bidang-bidang yang lain. Tapi kalau untuk prokernya kepemudaan, kebetulan aku nggak taruh jadwal di bulan Desember Januari, dan aku pengen teman anak-anak istirahat dulu karena ada UAS ya kan, UAS gitu kan. Dan ya udah oke aja. Oh ya oke, boleh Clarista. Dan ya udah ketika break itu aku mau coba menata semua yang lagi berantakan. Terus aku juga, since aku punya hobi, misalkan hobiku AB, aku lakuin hobi AB itu, dan jalan sendiri. Ya terserah sih mau sendiri, mau sama teman atau apa. Ya, gitu. Atau biasanya ini anak-anak yang sekarang nih banyak yang mendaki nih sama teman-temannya, janjian di Jumat, Sabtu, Minggu, Jumatnya mendaki. Terus Minggu sorenya balik, Seninnya lanjut lagi matkul. Tapi kan walaupun capek kan kita seneng ya Mbak ya, kita seneng banget. Capek traveling tuh beda sama capek karena bekerja tugas tuh. gitu Iya, ya. benar. Ini nggak apa, capek traveling gosong gini nggak apa-apa gitu. Yang penting you guys sempat melepas suntuk gitu kan, itu perlu dilepas juga ya. Kita perlu rilis kebosanan kayak gitu. Nah, kita lanjut ke next. Mungkin next ini ya. Dari Kak Safa Shalfavila. Kak, tips nahan ngantuk pas Zoom FKMPI. Ini kayaknya relate gak hanya Iya, sama FKMPI ya. juga ya. Di luar-luar kayak Kelas-kelas biasanya juga. dosen-dosen kayak Iya. aduh ngantuk. Anak ini si A mana Siapa? gitu. Nggak muncul Mbak, tapi dia join gitu. Iya, dia nggak Tiba-tiba maaf nyalain Ibu. kamera. Maaf Ibu, tadi saya habis ke kamar mandi. Padahal dia ketiduran, terus ditelepon temannya, "Ayo, join cepet, kamu ditanyain dosennya." gitu. Waduh, ini sebenarnya emang ya kita pemain-pemain lama ya. Kenapa? Karena semenjak Covid kan kita nge-Zoom. Jadi memang kalau kita di Zoom itu energinya lebih banyak terkuras. Kalau kita eye to eye kayak gini tuh lebih sedikit terkurasnya, karena kita langsung kayak ada connect. I don't know how to gitu. say, tapi ini secara biologi itu ada scientifically proven juga. Kalau kita ngomong langsung tenaganya tuh nggak sebanyak kalau kita lagi nge-Zoom. Kenapa? Karena kita harus fokus ke device, terus kita harus fokus ke kamera, dan kita harus ada energi kalau nih orang tuh nggak di sini, jadi aku harus merhatiin dia. Jadi energinya lebih banyak keserap. Oh, iya, betul, Makanya kita jadi lebih sering ngantuk kalau di Zoom daripada ketemu di kelas. Oh, gitu. Tipsnya apa sih ya? Pertama, you guys harus fokus ya. Makanya kalau kelas didengerin, kalau rapat juga didengerin, harus fokus di situ. Dan sebenarnya on cam itu juga penting sih, karena kita pasti takut ya kalau on cam tuh pasti takut. Nggak mungkin kita kalau Oh iya. kalau misalkan nggak on cam kita kan bisa kayak sambil goleran, sambil bersandar, sambil makan jajan. Tapi kalau on cam kita pasti takut. Pasti diem aja melihat gitu. Jadi aku sebisa mungkin waktu kelas-kelas dulu, karena aku juga alumni COVID, jadi 2 tahun aku nge-Zoom, aku benar-benar kayak harus on cam, walaupun teman-teman kayak ngapain sih on cam, effort banget gini-gini. Nggak apa-apa supaya nggak ngantuk. Selain itu
kasih teman-teman jajan ciki-ciki di samping-samping gitu ya, biar kalian tuh kalau misalkan ngantuk bisa ada pelampiasan ke situ. Cuma ketika lagi di kelas ya makanya ya sambil madep ini ya, jangan on cam sambil makan. itu nggak menghargai dosen namanya, gitu aja sih. Tapi yang kalau kamu fokus sebenarnya kamu nggak akan ngantuk kok. Tapi kalau kamu jadi pematerinya Nah, harus on stay ya. Iya kan? Sejak awal harus on stay, jangan lupa makan. Makanya kalau tadi aku bilang kan biar nggak ngantuk, kalau misalkan ada rapat atau ada kelas ya nanya, itu pasti langsung bikin kita melek gitu. Apalagi kalau ditunjuk ya kan, tiba-tiba ayo aku mau nunjuk buat jawab pertanyaan. Putri langsung kayak nggak jadi ngantuk kan. Iya kan, yang tiba-tiba lagi ngantuk, tinggal tidur. Putri mana, yuk boleh dijawab pertanyaan. Duh, bingung kan. Iya. Apalagi kalau dari awal tuh udah goleran, nggak nyimak, tiba-tiba dipanggil benar. namanya gitu. Rugi ke diri sendiri sebenarnya. Jadi kayak Langsung ya ditanya udah. sama dosennya, oh anak ini kamu ngapain aja waktu Zoom saya gitu. So, yang penting jangan begadang, udah gitu aja ya. Kalau masih ngantuk ya Bikin cuci kopi muka. ya. Benar, bikin kopi tuh cuci muka gitu. Kalau masih ngantuk banget ya resiko ditanggung penumpang ya. Kalian tidur dimarahin dosen ya udah. Ini biasanya juga diatur nih jam tidurnya. Benar. Jangan kebanyakan kumpul-kumpul sama temen sampai malam main game. Jangan Biasanya kebanyakan gitu. scrolling Mas, TikTok. Mas ini kayak gitu nggak? Untung nggak ngegame sih. Nonton nggak Oh, nge-game, nongkrong aja, tapi nongkrong sampai tengah malam gitu. Ngopi. Ngopi. Oke, kayaknya bisa menjawab dari Kak Shalva ini bisa dilanjutin ke pertanyaan berikutnya ya. Boleh. Oke. Nah ini dari Kak Johna, SD Unggul seperti apa yang diciptakan melalui peran pendidikan vokasi? Wow, berasa menteri pendidikan gue di sini. Cuman you guys, aku di sini mau disclaimer aja kalau saya menjawab sebagai Clarista ya, maksudnya mungkin memang bukan bidang aku banget di pendidikannya secara teoretis dan degree-nya. Cuman sebagai Clarista ini menurut aku SDM unggul apa yang diciptakan melalui peran pendidikan vokasi. Vokasi itu kan sebenarnya kita lebih ke prakteknya ya kan. Kalau orang awam tuh ngomongnya SMK-nya SMA, Oh, di iya, kuliah betul. ya kayak gitu kan. SMK. Jadi vokasi itu kayak SMK, S1 tuh atau yang Iya, yang undergraduate tuh kayak ya, SMA. kayak misal universitas tuh yang versi SMA-nya. Nah, Kalau benar. yang politeknik kayak gitu kan versi SMK, SMK-nya. karena kita gitu. praktik gitu. Pastinya harapan orang-orang yang membuat kebijakan atau membuat program vokasi ini adalah menciptakan tenaga kerja yang siap tempur dan yang mereka tuh udah lebih unggul dari segi skillnya, skill prakteknya. Kalau teman-teman S1 kan lebih ke teoretis, kebanyakan irisan matkulnya. So kalau ditanya SDM unggul apa yang akan melalui pendidikan vokasi, ya pastinya pengen untuk menciptakan tenaga kerja yang emang mereka tuh siap bekerja. Yang udah siap langsung Betul. turun gitu ya. Makanya kalau teman-teman di sini waktu kuliah dan sebagainya praktikum ya, matkul yang praktikum itu saran aku lebih seriusin karena itu yang akan jadi value yang dinilai oleh perusahaan gitu. Karena kan mereka pasti oh ini dari D3, D4 nih berarti mereka praktiknya lebih oke. Ternyata ketika diadu malah lebih bagus yang S1. Ya agak-agak tensin ya sebagai anak vokasi juga harus lebih oke dari segi praktik. Kalau lagi dari teori oke lah mungkin kita nggak sebanyak itu dapatnya dari matkul ya karena kita bukan undergraduate atau sarjana yang teoretis banget, tapi kalau dari segi praktik ya harusnya kita Memang bisa lebih banyak diadu gitu lah. kan. Apalagi kan vokasi ini lebih banyak dialihkan ke bagian praktikumnya Benar. daripada teoritisnya Yes, gitu. benar. Jadi harapannya menciptakan tenaga kerja yang siap untuk langsung kerja dengan skill-skillnya gitu. Oke. Mbak, aku mau tanya nih Mbak, misalnya nih kan kalau vokasi nih, apa sih bedanya secara umum? Mungkin teman-teman ini masih nggak tahu nih, kayak masih ragu kalau ke vokasi. Biasanya kan kayak D3, D4, padahal sekarang kan udah penyetaraan ya antara sarjana terapan dengan sarjana gitu. Sebenarnya mungkin aku bisa ngomong aja jujur aja pasti stigma ya. Kadang orang itu kan stigmanya lebih kerenan S1 gitu atau ya orang tahu nyuruhnya di universitas kayak di kalau di Surabaya di UNER, di ini di ITS instead of politeknik gitu. Jadi pertama don't mind about stigma. Jadi teman-teman kayak udah jangan mikir banget tentang stigma masyarakat ya, karena sebenarnya sekarang tuh yang dibutuhin adalah kalian fokusnya ya cari aja data demandnya tuh kayak gimana, terus kebutuhan society sekarang tuh seperti apa, dan memang kita butuh orang-orang yang punya skill yang oke gitu. Karena kan kemarin aku sempat baca ya kalau kita lagi kebanyakan lulusan sarjana yang akhirnya mereka itu mau nggak mau lanjut S2 karena kalau nggak S2 ijazah tuh nggak kepake gitu loh, kayak kalah sama teman-teman D3 D4 yang udah punya skill duluan gitu. So menurut aku nggak ada alasan buat teman-teman itu jiper atau minder atau ragu buat di vokasi, karena kita malah menurut aku
cuma ada plus minusnya sendiri ya, bukan berarti aku menganggap S1 tuh nggak oke, ataupun sebaliknya, tapi lebih ke kalau teman-teman memang pingin survive di dunia yang teman-teman tuh udah langsung punya skill, ya vokasi adalah jawaban yang terbaik gitu, karena kita combine dua hal, teori sama praktiknya, dan itu bisa benar-benar langsung bikin kita praktis di dunia kerja. Kalau S1 kan kebanyakan memang anggapnya harus S2 dulu dan jadi iya, betul, dosen. dilanjutin Yes, gitu ya. benar. Tapi kalau teman-teman di vokasi, kita benar-benar udah ditempa untuk ready, siap kerja di dunia kerja dengan skill yang kita miliki. Tapi emang PR-nya teman-teman harus serius juga ya. Kayak apalagi teman-teman teknik nih, teman-teman pens ya kan teknik ya. Karena aku soshum, jadi aku merasa mungkin lebih mudah. Teknik itu kan full of I can say like hafalan, angka-angka, Matematikanya, gini. logikanya Bikin barang lah. Kalau bikin barang tapi ada beberapa part yang nggak bener, Iya. barangnya kan nggak bener nih. Iya, bener gitu. banget. Jadi ditekunin aja di situ. Itu sih jawaban aku. Oke. Kayaknya kita bisa lanjut di pertanyaan berikutnya. Oke, karena ini pertanyaan terakhir ya tadi Kak ya Iya, dari Kak benar. Johan nih. Gimana nih Sobat Sini nih, kita udah ngobrolin panjang lebar tentang public speaking, tentang FKMPI juga nih. Harapannya tuh bisa memberikan gambaran lebih jelas kalau public speaking dan FKMPI ini nantinya tuh bisa bermanfaat banget buat teman-teman. Jangan ragu buat berpublic speaking karena takut aku nggak bisa, aku belibet terus kayak gitu, ya jangan ragu. Apalagi FKMPI juga masih membuka kesempatan nggak sih Mas? Nanti ada yang namanya staf muda di bulan Juni. Di bulan Juni ini Iya. nih, mungkin buat teman-teman dari Politeknik PENS, dari Polinema, Polinema, Jawa Timur oh, lah iya, ya. Timur. gitu. Bisa banget nih dipersiapin dirinya buat ikut oprek menjadi staf muda gitu. Apa aja Mas yang disiapin buat opreknya biasanya? Ya, mengikuti alur prosedurnya juga. Oh, alur Jadi prosedurnya gitu. ada wawancara nanti lewat via Zoom kayaknya. Oke, perlu CV atau porto gitu? Perlu juga itu. Oh, oke. Atau motivation letter biasanya gitu. Terus kata-kata kayak alasan kamu Oke, mengikuti kayak gitu, alasan ditanyain kenapa motivasinya apa kenapa aku gitu, harus Kak. dipilih menjadi staf ini di bagian ini biasanya Nah, kayak gitu. gitu. Oke. Tapi teman-teman jangan langsung kayak waduh susah banget nih, Oh, enggak enggak. ya. Dijalani pelan-pelan aja, have fun Iya. aja karena nggak terlihat seberat itu Kak kalau teman-teman tuh enjoy gitu ya Mas ya, ya Mbak gitu. Nah, oke, mungkin ada teman dari Mas Edo? Mbak Kelar minta jawaban sih sebenarnya dari Boleh, pribadi boleh. kan. Kenapa? Ngomong-ngomong tentang public speaking kan sama halnya kita membangun branding kita, Mbak. Yes. Nah, membangun branding ini bukan cuma di realita tapi di sosial media juga bisa kita membranding. Nah, kalau kita ngebangun branding di sosial media, kita kan gak asing terhadap kata-kata flexing, Kak. Nah, Ya, I see. flexing itu kan gak selalu harta kan sebenarnya. Nah, bagaimana flexing ini kita bisa terapkan, kita kombinasikan agar branding kita itu lebih baik gitu, Kak, di realita maupun di sosial media gitu. Terkadang kan berbanding kebalik kan. Di sosial medianya gini, realitanya gini. gimana, Nah, gitu. gitu, Kak. Minta jawaban sih. Oke. Tentang flexing ya. Sebenarnya flexing itu kan dari artinya tuh konotasinya emang konotasi yang negatif karena fokusnya kan kita pamer, show off gitu. Dan aku sebenarnya kind of relate sama itu karena pasti banyak ketika aku mau post tuh pasti juga ada rasa kayak nanti aku dikira pamer kayak nanti aku dikira Oh ini iya, kayak gitu. Cuman at that time fokusku ya personal branding karena aku bisa di sini pun sekarang juga kalian tahu dari Instagram Personal kan mungkin branding. ya aku bisa dikasih kesempatan buat jadi MC DBL dan sebagainya itu juga dari Instagram aku karena bener yang teman-teman yang ngontak aku tuh taunya dari Instagram, tahu dari pengalamanku nge-MC dan sebagainya. Jadi kalau misalkan teman-teman pengen memastikan kalau apa yang aku posting nggak dianggap flexing, ya menurut aku ya sebagai followers atau sebagai orang yang lihat selama itu memang tentang prestasi ya itu bukan flexing ya. Flexing tuh lebih menurut aku kayak sorry to say kalian beli iPhone 16 dan kayak Oh, dipamerin. Iya. Hai guys, aku punya iPhone baru nih. Kalian terus gitu. foto di depan Mercy, di depan BMW itu menurut aku ya kind of flexing. Tapi sebenarnya aku tuh juga gak pengen judgmental ya karena it can be that's how people celebrate their achievement. Kadang itu kan bisa jadi prestasi ya buat sebagian orang kayak aku bisa beli mobil sendiri gitu misalkan terus dia di post di Instagram. Aku nggak mau langsung ngejudge kayak flexing banget ya atau pamer banget ya karena bisa jadi itu dia berdarah-darah loh nyari ibaratnya rezeki ya buat beli itu mobil dan dia benar-benar siapa tahu dia nggak punya tempat untuk bercerita dan dia cuma punya wadah Instagram buat ngepost. So selain Edo khawatir Iya. atas tanggapan orang lain, kita juga harus belajar melihat sisi positifnya. Positif.
dan supaya kita bisa mirroring, reflect gitu kayak oh aku ngelihat Putri ngepost gini aku nggak merasa sirik kok, aku nggak merasa ini, kenapa aku harus takut ngepost juga ya gitu. Aku malah bangga ngelihatnya oh Putri udah bisa ini ya ini Malah gitu. bagus kayak disupport ya temannya. Yes. Kayak wah kamu di Gitu. komen-komen kamu hebat banget, di like Dan jangan ragu sih buat ngepost prestasi, menurut aku nggak apa-apa. Kecuali emang ada orang-orang yang kayak punya prinsip aku nggak mau ini ya, oke, it's okay, I respect your boundaries. Tapi kalau emang Edo berniat buat aku mau bikin personal branding di Instagram, ya bener-bener dibikin gitu, ditata, mulai dari captionnya dipikirin, mulai dari foto-fotonya dipilihin. Mungkin sekarang ada lagu juga ya, lagunya dipilih yang cocok atau apa, tag-tagnya juga dipikirin gitu. Jadi jangan sekadar nyampah doang. Kalau emang pengen sosmednya dijadiin personal branding, tapi kalau emang sosmednya dipingin kayak ya ini kan ranah privasi gue, nggak apa-apa. So aku nggak bukan berarti aku di sini judgement teman-teman yang kayak Instagramnya kosongan atau yang isinya apa gitu ya, enggak. It's your it's aku just want to tergantung mind pilihan mereka Iya, ya, iya, bener-bener tergantung gitu. pilih sudut pandang, mindsetnya gimana Nah, gitu. So kayak just mind your own business gitu, dan it's your choice. Kayak aku kan milihnya sebagai personal branding ya, makanya aku isi seperti itu. Oke. Tapi aku juga punya second account yang isinya sampah-sampah gitu. Punya sih sendiri ya. Iya, Yang apalagi gimana tuh nggak cewek ya. mempengaruhi sisi yang social branding gitu. Ya, exactly gitu. Udah gitu aja Edo. Nah, Makasih ke Biasanya kayak ini Sama-sama. sih, aku tuh mau social branding nih, mau branding, tapi aku takut nggak sesuai sama aslinya. Anaknya tuh asik banget di sosmed, I tapi see. ketika di aslinya kayak pendiam kayak gitu kan, biasanya kayak ada yang overthinking nih kayak gitu. Itu gimana, Mbak? Kalau menurut aku sih itu it's not a big deal ya menurut aku gitu, kayak jangan labeling orang dengan gampang gitu loh. Maksudnya misalkan aku ngeliat Instagramnya Putri kan, oh pasti anaknya gini. Terus ketika datang ternyata anaknya lebih pendiam. Then what? So what gitu kan, ya nggak apa-apa gitu. It can be emang Putri pengen jadiin Instagramnya jadi personal branding aja. Cuman memang kalau emang resikonya kan bisa jadi HRD nih gitu, melihatnya beranggapannya di Instagram itu oh nih anak berarti extrovert jadi gini. Terus ketika interview ternyata kalian sangat introvert, ya berarti ada risiko yang harus kalian terima. Mungkin HRD-nya bakal kayak oh berarti nggak cocok sih sama pekerjaan kita karena kita butuh orang yang extrovert banget nih. Ternyata anaknya introvert, ya udah. Mungkin belum rezekinya ya, Nah, ya. benar. Karena kalau extrovert introvert tuh punya tempatnya tersendiri Yes. kan gitu. Tapi kalau untuk yang personal life ya, aku nggak mau judgmental karena emang kita bukan munafik sih. Aku nggak suka nyebut orang munafik kalau di Instagram dia gini, di aslinya gini. Menurutku itu bukan munafik. Ya we're just human being. Kita cuma manusia gitu. Ada kalanya kita di Instagram serami itu, tapi ketika di rumah kita diem ya karena emang ya udah gitu. kita kayak Ada kalanya kita juga lampu. capek gitu ya. Benar. Ada kalanya kita nyala untuk menerangi, ada kalanya kita mati itu justru emang buat kebaikan karena udah terang, ngapain kita nyala ya kan. So ya udah just fokusnya ke situ aja buat teman-teman ya. Ini karena aku dulu juga sempat sama kayak kalian yang apa-apa tuh menggebu-gebu. Iya, yang ambis banget nih. Aku pengen ngambil ini itu, tapi ketika dalam prosesnya kayak aduh capek. Terus ketika di dunia kerja aku ya found out beberapa hal, banyak hal ya. Dan aku belajar gitu kalau nggak apa-apa kok kalau kalian tuh capek, nggak apa-apa kalau kalian pengen istirahat, nggak apa-apa kalau kalian tuh pengen just do your own thing yang benar-benar kalian pengenin gitu. Karena memang memenuhi ekspektasi orang lain tuh capek ya. Oke, Gitu. Mungkin Mas Kena Edo banget ya. punya pesan buat sobat senior yang biasanya kayak aduh aku kayak ngerasa capek nggak mau lanjut lagi. Mungkin Mas Edo punya pesan-pesan buat sobat senior. Sobat senior jangan capek karena ya hidup emang untuk capek gitu ya. Katanya Aldi Taher hidupnya emang bingung kalau nggak begitu udah di Di surga, surga, ya kan. Ya udah deh. Kalau Mbak Klar sendiri mungkin ada motivasi atau pesan tambahan buat sobat senior? Oke, kalau aku sih lebih tadi ya, aku tuh seneng banget sama liriknya Coldplay yang tadi aku bilang we are diamonds taking shapes. Jadi kayak just focus on it, kayak semua kita tuh hidup tuh buat ujian gitu loh. Jadi ya udah kita hidup di sini tuh buat berproses. So mau salah, mau kalah ya, mau gimana pun itu semuanya part of the process. Just focus on solusi, focus on gimana mengatasinya. Dan aku selalu menekankan juga semakin kita tahu, semakin kita tidak tahu. Means teman-teman juga harus mulai belajar keluar dari zona nyaman. Kayak mungkin di sini aku bisa ini bisa itu, tapi ketika aku mencoba di lingkungan yang lebih besar ternyata aku bukan apa-apa. Apakah akhirnya membuat aku minder? Justru enggak, justru bikin aku semangat buat belajar. Oh ternyata aku tuh oke, aku di Madiun tahu ini tahu itu, tapi ternyata kalau aku lagi di daerah lain nggak tahu apa-apa ya, aku butuh orang lain loh buat di sini, jadi belajar. Nah semakin kayak gitu kan kita jadi dapat ilmu baru. Pokoknya act like gelas kosong lah ya, dimanapun kapanpun itu, biar kalian bisa selalu diisi. Nah, Gitu. kalau aku punya tambah nih buat sobat senior, kalau misalnya kalian merasa capek, itu normal, wajar. Kalau kalian merasa rendah, itu juga normal dan wajar. Tapi
ada kalanya kalian juga harus berhenti dan beristirahat. Selanjutnya kalian harus tetap berjalan karena hidup terus berlanjut. Yes, keren banget. Nah, karena udah gak kerasa kita udah di penghujung, Ujung. aku mau nutup acaranya hari ini. Buat teman-teman, buat Sobat Siniar, gimana nih udah nambah penglihatan belum tentang cara public speaking yang baik tuh gimana, dan juga bisa menambah wawasan tentang FKMP ini. FKMP ini kan gak hanya sebagai wadah untuk berorganisasi, tapi juga untuk berkembang dan berkolaborasi. Bisa banget nanti infonya jangan sampai ketinggalan kalau dari FKMP ini bakal buka staf muda gitu ya. Oke, semoga ini bisa jadi inspirasi buat kalian yang ingin lebih percaya diri dan berbicara di depan orang lebih banyak lagi. Aku Putri Puspita. Aku Ferdi Fernando Putra. Sampai jumpa hari ini. Jangan lupa untuk selalu pantengin Instagram, YouTube, Spotify, TikTok juga. Siapa tahu kalau kalian adalah narasumber kita selanjutnya. Oke, kita sampai jumpa dulu ke teman-teman Sobat Siniar. Sampai jumpa. Sampai jumpa Sobat Siniar.